Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan nama anggota Zahwa Abdilia 205210066. Yang kedua ada Suprihatin dengan NIM 205210059. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan. Kami dari kelas Out B dengan dosen pengapu Ibu Siti Jaza Soraya MPD. Baik, langsung saja kami di sini akan menjelaskan mengenai ilmu pendidikan tentang pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pengertian. Pengertian ini kami ambil dari dua pendapat, yaitu pribadi dan pendapat dari berbagai pihak. Yang kedua, pelaku pendidikan seumur hidup yang terdiri atas orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, ada hal-hal penting yang terdapat dalam pendidikan seumur hidup, yaitu ada konsep dasar dan pokok-pokok pendidikan seumur hidup. Yang baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari pendidikan seumur hidup. Pengertian A. Pengertian secara pribadi. Pendidikan seumur hidup menurut saya adalah belajar tanpa henti. Karena setiap waktu kita selalu menemukan hal baru, pasti kita harus pelajari. Ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Dari pepatah tersebut sudah jelas bahwa selama kita hidup, selama itu juga kita belajar. Dan menurut saya itulah yang tersebut dengan pendidikan seumur hidup. B. Pengertian dari berbagai perspektif. Menurut pemerintah Indonesia, sebuah konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan hidup manusia. Sedangkan menurut agama, pendidikan seumur hidup adalah pendidikan sepanjang hayat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu mulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Menurut UNESCO, pendidikan seumur hidup adalah sebuah proses belajar yang aktif dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang lama, menghasilkan manusia yang terdidik secara mandiri dan paham bagaimana cara melalui kehidupan. Menurut seorang ahli yang bernama Stans mengatakan bahwa pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir untuk extension, studi, and learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Adapun terjemahnya adalah menyebutkan kemunduran akan pendidikan sebelumnya memperoleh keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yang kedua, pelaku pendidikan seumur hidup. Pelaku pendidikan seumur hidup. A. Orang tua. Berdasarkan penelitian data tentang peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini yang diperoleh melalui angket bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini ditinjau dari latar belakang pendidikan menunjukkan perbedaan pada setiap aspek. Pada aspek orang tua sebagai guru pertama dan utama bagi anak, orang tua tamatan SD menunjukkan angka yang lebih tinggi pada kategori penelitian sering dibandingkan dengan orang tua tamatan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Aspek mengembangkan kreativitas bagi anak, orang tua tamatan perguruan tinggi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Pada kategori penelitian sering dibandingkan dengan orang tua tamatan SD, SMP, dan SMA. Selain itu, orang tua tamatan perguruan tinggi juga menunjukkan angka yang lebih tinggi pada kategori penelitian sering dibandingkan dengan orang tua tamatan SD, SMP, dan SMA pada aspek meningkatkan kemampuan otak dan mengoptimalkan potensi anak. B. Masyarakat. Dari hasil penelitian ini, di lapangan masyarakat juga peran aktif dalam pendidikan seumur hidup karena masyarakat adalah sekelompok manusia yang secara langsung ditemui anak-anak pada setiap harinya. Contoh,
Contoh kecilnya adalah masyarakat lingkungan tempat tinggalnya secara tidak langsung. Ketika anak-anak tersebut berinteraksi dengan masyarakat, maka akan terjadi komunikasi di antara si anak dan masyarakat yang ditemui. Dan sudah tidak mungkin jika si anak nanti akan mendapatkan ilmu baru ataupun kata-kata baru yang membuat si anak nanti penasaran dan akan timbul pertanyaan, apa itu? Dan jika si masyarakat tadi menjelaskan atau bahkan mempraktikkannya, maka secara tidak langsung masyarakat tersebut sudah memberikan sebuah pembelajaran bagi si anak secara tidak langsung, meskipun itu hal kecil atau bahkan sepele, tapi itulah yang justru nanti terkadang akan selalu berguna ke depannya sampai si anak dewasa. C. Pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku pendidikan seumur hidup di sini adalah pemerintah sebagai penunjang penyedia layanan pendidikan seperti mengizinkan masyarakat yang mau membangun sekolah madrasah diniyah, TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Pemerintah juga berperan aktif dalam memberikan bantuan sosial kepada dunia pendidikan karena sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk ini, karena pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dilindungi, yaitu hak anak memperoleh pendidikan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya, hal-hal penting yang terdapat dalam pendidikan seumur hidup. Apa aja sih? Yang pertama ada konsep dasar pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman, apalagi bagi umat Islam. Jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ud'ul ilma minal lahdi ilal lahdi", yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Selanjutnya, pokok-pokok pendidikan seumur hidup. Pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan sistematik terorganisir untuk instruction, study, dan learning di setiap kesempatan hidup mereka. Fungsinya adalah proses perubahan yang menuntun perkembangan individu. Kesempatan sistematik di sini maksudnya adalah anak-anak memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu sistematika, yaitu ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun sekarang, serta hubungan antara makhluk hidup di sepanjang perjalanan hidup. Contohnya pembelajaran sejarah, pembelajaran moral dan etika, pembelajaran merawat lingkungan hidup, interaksi sosial, dan pengenalan budaya. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.